Kita hidup untuk mengenang sejarah, karena sejarah banyak pembelajaran tentang hidup. Mari kita belajar mengenal yang namanya sejarah, karena masih banyak orang yang tidak bisa menempatkan pentingnya sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di kehidupan manusia. Dan jangan lupakan sejarah, dan jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah. Yuk bareng-bareng menyimak video ini dan belajar dari perjalanan orang yang lebih mengerti tentang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lihat dong. Halo guys. Dari Gujarat, dari kerajaan Kalingga dari India yang membawanya dari Inggris, dan juga yang telah menemukan bunga bangkai yang pertama di Bengkulu, keduanya di Bogor. Bunganya itu yang bernama Rafflesia alnodi. Nah, ini ada dua macan putih. Ini simbol atau lambangnya dari kerajaan Pajajaran. Jadi Keraton Kesupan ini sebagai penerusnya dari kerajaan Pajajaran, tapi yang meneruskannya itu putra mahkotanya Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Walang Sungsang, dan dia mendapat gelar yang bernama Pangeran Cakrabuana atau Mbaku Cirebon. Nah, ini ada dua meriam, namanya Nyi Santomi dan Ki Santoma. Itu persembahan dari Prabu Kabunangka Pakuan, Kerajaan Galuh. Yuk kita kesini yang adem ya. Iya. Nah, ini dinamakan Pendopo Sri Manganti. Sri itu raja atau sultan, Manganti itu menanti atau menunggu. Jadi tamu-tamu kalau mau bertemu dengan raja atau sultannya artinya menunggu di sini. Nah, sebelum menunggu nanti laporan dulu ke sana, ke Pendopo Lunjuk. Lunjuk itu artinya tempat petunjuk, tempat informasi. Oh, di situ Pak. Iya, betul. Ini ada artinya nggak Pak, tiang-tiang ini kayak Nah, di depan? yang ini dari depan Iya. sampai ke sini tuh semuanya dibacem. Dibacem itu artinya direndam. Direndam. Iya. Iya. Nah, ini yang di tengah ini dinamakan Tugu Manunggal. Tugu Manunggal. Tugu Manunggal. Ini melambangkan keesaan Allah, Tuhan yang Maha Esa Satu. Satu, iya. Nah, Tugu Manunggal ini dibuat dari batu karang atau batu wadasan. Ini simbol atau lambangnya iman Islam kita kepada Allah seperti kayak batu karang. Artinya itu kokoh dan kuat. Nah, di atas itu dinamakan Putagara Wadasan. Nah, di bawah ini motifnya batik Megamendung, batik-batik keraton yang terkenal. Ini motifnya. Bapak udah tahu? Belum sih, baru Pak. Iya, Ya. belum ya. Iya. Oh, motif-motifnya seperti ini Iya, ya Pak? motif batik Megamendung ini. Megamendung ya. Oh iya benar. Yuk kita ke sini. Nah, bangsal keraton itu istananya. Berdiri tahun 1529. Dulu ini tempat tinggalnya Sunan Gunung Jati. Nah, ini dinamakan Jinem Pangrawit. Jinem itu artinya tempat atau ruangan. Pangrawit itu artinya kecil, artinya ruangan kecil. Dulu tugasnya Pangeran Patih atau Wakil Sultan di depan sini untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Kalau Sultan atau Rajanya nggak ada, nanti diwakilkan oleh Patih atau wakilnya. Yuk kita masuk. Nah, ini keramik-keramiknya. Kalau warna biru itu menggambarkan pemandangan yang ada di Belanda. Kedua, yang warna coklat itu Bible, menggambarkan kisah para nabi.
Ini hadiah dari Belanda tahun 1745. Mana Pak? Yang mana Pak? Ini kalau warna biru menggambarkan pemandangan semuanya. Kalau ini menggambarkan pemandangan Yang ada di Belanda yang ada di semuanya, Belanda. yang warnanya biru. Oh, yang warnanya biru. Kalau yang Warnanya coklat, Bible menggambarkan kisah para nabi. kisah para nabi. Iya, Luar ini biasa hadiah Pak. dari Belanda tahun 1745. Nah ini contohnya, ini Nabi Yusuf ya, Iya. yang ditarik ke berzina oleh Siti Juleha. Nah ini Nabi Isa ya, waktu pencucian kaki hambanya. Nah itu yang ada perahunya Nabi Nuh. Mana ini? Oh iya. Nah, ini Sultan Sepuh yang ke-14, tapi sudah mangkat tahun 2020. Namanya Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat. Memang dia pernah menjabat sebagai anggota Dewan DPR di Bandung tahun 2004 sampai tahun 2009. Keduanya menjabat sebagai Ketua Umum Raja-Raja Senusantara. Kalau misalnya ada Festival Keraton Nusantara seluruh Indonesia, dia sebagai Ketua Umumnya. Nah penggantinya ini anaknya dari Sultan Sepuh yang ke-14 yang bernama Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaidi. Nah di sini sudah tercantum. Sultannya sekarang generasi yang ke-15 ya. Oh ini ya Pak. Ya. Lukman. Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaidin. Ini Sultan Sepuh yang ke-15 diangkat tahun 2020. Nah ini silsilah Sunan Gunung Jati. Kalau garis dari ibunya, ini dari Maharaja Galupakuan itu Deret Samis Galupakuan, Kerajaan Pajajaran, tapi dari generasinya ke Prabu Siliwangi. Tapi ini sudah masuk Islam, ini yang masih beragama Hindu. Nah Prabu Siliwangi setelah masuk Islam itu dia menikah dengan Subang Larang, anak angkatnya dari Sekuro yang ada di Kerawang, dan dia mempunyai 3 anak. Pertama Pangeran Walang Sungsang, kedua Raden Kan Santang, ketiganya Nimas Rasantang. Tapi ada hubungannya dengan garis ayahnya. Kalau garis ayahnya masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari generasinya ke Sarif Abdullah. Makanya Sunan Gunung Jati, Sarif itu masih keturunan dari Arab atau dari Mesir. Jadi begini Bapak, Prabu Siliwangi ini mempunyai anak yang bernama Nimas Rasantang, menikah dengan Raja Mesir yang bernama Sarif Abdullah, dan dia mempunyai anak yang bernama Sarif Abdullah Sunan Gunung Jati tahun 1479. Nah setelah Sunan Gunung Jati, kemudian penembahan-penembahannya, raja-rajanya sampai Sultan Sepuh yang sekarang ini, generasi yang ke-15 yang tadi Bapak terangkan. Ya. Nah ini waktu pecahnya di sini. Ini waktu penembahan Ratu Pakuwati kedua tahun 1597 dijajah oleh bangsa Belanda, terpecah menjadi 2 keraton, keraton kesepuhan dengan keraton Kanoman. Kesepuhan itu yang sesepuh, yang tetua atau kakaknya. Kalau Kanoman itu yang muda atau adiknya. Sama seperti di Mataram, Amangkurat yang keempat dijajah oleh bangsa Belanda, terpecah menjadi Jogja dengan Solo. Nah Jogja dengan Solo ada lagi namanya Surakarta ya. Ya, ya. Nah kalau di sini Kesepuhan, Kanoman, ada lagi Kecerbonan dengan Keprabonan. Nah ini yang masih difungsikan. Nah itu Bapak ya, yang di atas banyak lampu berwarna, ada kursinya di atas itu, dinamakan Ranjang Kencana dengan singgasananya. Itu dinamakan Bangsal Agung Panembahan. Di sini bukannya nggak boleh masuk, tapi masih difungsikan. Pertama untuk upacara di bulan Mulu dan keluarnya Panjang Jimat. Kalau Jogja namanya Sekatenan. Ketiga difungsikan untuk acara open house Hari Raya Idul Fitri, hari yang keduanya. Ketiganya tamu-tamu kenegaraan seperti kayak presiden, menteri, gubernur. Nanti ruang rapatnya di sini dengan sultan atau rajanya. Coba Bapak perhatikan ruang ini. Ruangan ini dari depan lurus ya. Iya Pak. Nih, sama ke sini. Coba masuk ke dalam. Ini kan bengkok. Ya. Ini dinamakan Feng Shui. Apa itu Pak artinya Feng Pak? Shui itu dari tradisi Cina. Itu mengambil dari belalai gajah yang sedang menguap, bengkok. Artinya kalau kita membangun rumah, pintu depan sama pintu belakang itu nggak boleh lurus, harus bengkok itu. Oh harus bengkok. Iya betul Pak. Berarti di setiap siapapun yang bikin rumah harus seperti itu Pak? Iya betul. Oh, Kalau diharuskannya Bapak, ya?
Kalau Bapak bikin rumah ini sih mohon maaf ya. Iya, Pak. Itu pintu depan sama pintu belakang itu nggak boleh lurus. Oh, nggak boleh lurus. Bengkok. Harus bengkok Iya, sengaja maksudnya bengkok. bengkok kan nanti kan ada nanti sebelah kanan ada pintunya, sebelah kirinya kan ada pintunya. Harus bengkok Pak. Itu maknanya seperti apa, Pak? Ya itu maknanya yang tadi. Oh. Jadi gini, kalau apa tuh pintu depan sama pintu belakang itu kan lurus. Iya, Pertama benar. sate, keduanya menurut orang sesepuh dulu itu katanya rezekinya amblas terus katanya itu sih. Enggak bisa masuk gitu, Pak Iya, ya. amblas terus itu katanya. Gitu. Iya. Orang tua Iya, orang tua dulu itu. Iya. Iya. Makanya harus bengkok. Harus bengkokin, iya. Nah, contohnya nanti di sini ya, nanti ada pintunya. Iya. Yuk kita ke tempat tinggalnya Sultan Ampera. Sini tanggal waktu dipakai saja. Ini mohon maaf Bapak ya, ini dinamakan pintu Buk Bacem. Buk itu artinya batu bata yang berbentuk lengkung. Nah, di atas itu ada keramik dari Cina. Sunan Gunung Jati ada salah satu istrinya dari Cina atau dari Tiongkok. Namanya Putri Ongtin atau Putri Ongtinio. Dan dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Pangeran Arya Kemuni itu. Nah, bacem itu, mohon maaf ya, bukan tahu dan tempe bacem itu. Iya, Pak. Bacem itu artinya direndam. Direndam. Jadi pintu ini sebelum dibuat itu, nanti kayu-kayunya masukkan ke dalam kolam, direndam di lumpur, kemudian kasih ramuan. Sampai sekarang ini nggak pupus, nggak kropos, dan nggak berayap. Kalau ini melambangkan apa lagi, Pak? Ini keramik-keramiknya waktu dulu. Oh, tahun 1500. keramik-keramik Iya, ditempel-tempelin. Iya, betul. Nah, Biar nggak hilang, ketiganya, Pak. tempat tinggalnya putra-putri keluarganya Pak Sultan yang belum menikah. Tapi kalau sekarang sudah menikah. Kalau ini kayu apa, Pak? Apanya? Ini kayu jati. Pak. Jati ya. Kayunya jati. Awet dari dulu ini, Pak ya, berarti ya. Luar biasa. Nah, ini dinamakan Kaputran, artinya tempat tinggalnya putra-putra famili keluarganya Pak Sultan. Putra atau laki-laki itu dinamakan pangeran. Sampai sekarang ini masih ditinggalin atau masih ditempatin. Bapak mau lihat? Lihat tuh. Boleh nggak Pak? Ayo. Ini masih ditinggalin ya. Masih tinggalin ini keturunan Bapak. Iya, masih keturunan darah biru. Dalam arti kata masih keluarganya Pak. Iya, boleh. Tapi ini matiin dulu ya, mohon maaf. Bukan maksudnya matiin dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Maksudnya kasih keterangan dulu. Enggak, iya. Maksudnya, nah itu dinamakan bangsal pegelaran. Fungsinya buat Wilayah dalam petilasannya Sunan. namanya sumur 7, sumurnya ada 1, tetapi sumber mata airnya dari bawah itu. Di muka, Iya, Pak. air wudhu. Nah, Bapak, jadi di sini itu khusus